Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video layanan bimbingan konseling. Kali ini Bapak akan menyampaikan layanan BK, layanan pribadi dan belajar, dengan topik menggapai profesi harapan. Anak-anak, tentunya setelah kalian mengikuti atau menonton video ini, Bapak harapkan kalian memiliki wawasan tentang berbagai profesi dan mengetahui bagaimana menggapainya. Jadi dua hal ini yang harus kalian ketahui setelah kalian menonton video ini. Jadi yang pertama yang harus kalian ketahui adalah profesi pekerjaan apa saja yang perlu diketahui. Ada berapa sih banyaknya profesi pekerjaan itu yang kira-kira harus diketahui. Kemudian yang kedua adalah cara menggapai atau mencapainya. Jadi sekali lagi dua hal ini penting untuk kalian ketahui. Untuk itu kalian pastikan bisa menyimak baik-baik dari awal hingga selesai. Baik anak sekalian, ada beberapa macam profesi atau pekerjaan Indonesia. Ini yang bersumber dari mesbastonhotel.com. Ini bisa Bapak informasikan. Pertama adalah guru, 2 dosen, 3 polisi, 4 tentara, 5 pilot, 6 pramugari, 7 satpam atau satuan pengamanan, 8 nelayan, 9 penyelam, 10 nahkoda, 11 sopir, 12 kondektur, 13 masinis, 14 perawat, 15 dokter, 16 bidan, 17 pengacara, 18 programmer, 19 pedagang, 20 pemandu wisata, 21 penambang, 22 petani, 23 peternak, 24 fashion designer, 25 tukang, 26 chef atau kopi, 27 ada pramusaji, 28 kasir, 29 wartawan, 30 seniman, 31 penari, 32 penulis, 33 arsitek, 34 atlet profesional, 35 porter, 36 apoteker, 37 hakim, 38 jaksa, 39 adalah montir. Baik anak sekalian, sekarang kita akan lihat bagaimana pekerjaan atau macam-macam pekerjaan yang lebih spesifik, lebih khusus. Ini kurang lebih ada 14, ada concierge, window speaking, resepsionis, room service, cleaning service, barista, dishwasher, kurir, marketing, kepala sekolah, front office, analisis kredit, kolektor, customer service. Nah, tugasnya anak-anak bisa lihat sendiri di sini mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 14. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian mengetahui jenis profesi atau pekerjaan baik yang umum maupun yang khusus sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, sekarang apakah kalian sudah menemukan profesi atau pekerjaan yang kalian harapkan ke depan? Silakan dipikir. Oke, mungkin belum bisa menemukan. Misalnya kalian menemukan profesi atau pekerjaan yang kalian harapkan ke depan adalah misalnya X gitu ya. Nah, mengingat kalian sekarang masih duduk di SMP, X ini kalian simpen, apa kalian menjadi guru dan lain sebagainya tadi yang Bapak sebutkan. Menggapai profesi harapan tersebut tentu perlu proses ya sekalian. Nah, sekarang Bapak contohkan, misalnya kalian bagaimana ada sebuah harapan, misalnya nilai rata-rataku lebih dari atau sama dengan 8. Ini adalah harapan ya. Jadi dengan contoh ini maksud Bapak kalian nanti bisa mengambil sebuah pelajaran untuk menggapai profesi harapanmu ke depan yang tadi masih disimpulkan dengan X ini ya. Baik, kita mulai. Untuk mencapai atau mewujudkan harapan anak sekalian, ini ada 7 cara sukses mewujudkan harapan yang Bapak kutip dari quantumbioenergy.com. Yang pertama adalah memutuskan untuk sukses. Jadi langkah pertama, kalian harus memutuskan untuk sukses. Sukses
nilai rata-rataku lebih dari atau sama dengan 8. Nah, nanti kalau bekerja, harapan bekerja berarti saya harus sukses sebagai profesi X tadi ya, gitu. Oke, contohnya begitu. Contohnya nilai rata-rataku harapanku adalah lebih dari sama dengan 8. Berarti kalau kalian sudah memutuskan untuk sukses seperti itu, berarti kalian harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, dengan kalian sudah memutuskan untuk sukses tersebut, maka mau tidak mau kalian harus siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin terjadi dan juga hambatan yang mungkin muncul di kemudian hari. Harus siap gitu ya. Dengan kata lain, bahwa dengan kalian sudah memutuskan untuk sukses, berarti sudah harus punya pemikiran atau menyeting pikiran untuk sukses. Niat dan tekad yang kuat, memiliki tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, bertindak yang terarah. Otomatis dengan sudah memutuskan untuk sukses, maka tindakanmu harus terarah untuk mencapai harapan tadi. Yang ketiga, memiliki kegigihan dalam berusaha. Nah, kalau gigih berarti tidak mengenal lelah, pantang menyerah, disiplin, tanggung jawab. Kemudian yang keempat, tidak takut gagal. Nah, jadi namanya mencapai keberhasilan, mewujudkan harapan, itu tidak takut gagal. Nah, contohnya kalau kalian memang belum mencapai rata-rata 8 ke atas, berarti kalian tidak usah takut gagal. Berarti ini kegagalanmu harus dicari. Kenapa penyebabnya kok rata-rata nilai saya belum rata-rata 8 ke atas? Di mana kegagalanmu? Dicari penyebabnya. Nah, tapi di sini tidak takut gagal, tapi kegagalan menjadi guru yang berharga. Nah, yang kelima, anak sekalian, siap belajar dari kegagalan dan merubahnya. Jadi kalian tadi, yang keempat tadi adalah tidak takut gagal. Nah, sekarang dengan kegagalan tersebut, kalian siap belajar dari kegagalan itu dan merubahnya. Kenapa saya kok tidak mencapai rata-rata 8 ke atas? Apa penyebabnya? Oh, kegagalan saya letaknya adalah saya masih belum serius belajar. Penyebabnya adalah saya hanya asal-asalan belajar. Nah, nanti ke depan seperti itu. Kenapa saya belum berhasil meraih profesi harapan yang saya tuju? Penyebabnya apa? Belum serius, belum disiplin. Itu harus dicari penyebabnya. Nah, dari kegagalan itu kalian harus merubah. Nah, sebagai contoh tadi adalah nilai rata-rata belum mencapai di atas 8 ke atas misalnya gitu. Penyebabnya tadi kalian sudah tahu. Nah, berarti harus dirubah. Oh, berarti saya tidak boleh asal-asalan. Harus punya target, harus punya jadwal. Belajar harus serius. Nah, itu berarti tadi kalian sudah belajar dari kegagalan dan merubahnya. Kemudian karena berhenti untuk mengatur strategi. Artinya di sini strategi itu cara. Misalkan di sini contohnya tadi adalah untuk meraih nilai. Nah, kok cara saya selama ini masih belum tepat. Direnungkan apa yang tepat ya, cara saya belajar supaya sukses itu. Nah, direnungkan, berhenti dulu, tetapi mundur. Artinya mundur selangkah untuk maju sekian langkah. Jadi berhenti dulu, strategi awal itu yang tidak baik, tidak pas, tapi mencari cara yang jitu untuk meraih harapan ke depan. Oh, cara belajar saya masih belum tepat, cara saya belajar itu masih tidak pakai cara begitu. Tapi sekarang saya renungkan, oh saya benar-benar untuk meraih rata-rata nilai 8 ke atas itu cara saya harus disiplin, tanggung jawab, kemudian membuat jadwal yang teratur. Artinya kalian sudah punya cara mengatur strategi yang baru. Jadi berhenti di sini artinya kalian berhenti menggunakan cara yang lama,
mencari cara yang baru untuk melejit ke depannya. Nah, begitu juga nanti meraih harapan profesi kalian ke depan. Kalau belum sukses, cara yang pertama berhenti dulu, direnungkan, kemudian cari cara terbaru, di mana cara terbaru itu bisa diharapkan meraih harapan profesi yang diharapkan. Kemudian yang ketujuh, carilah sesuatu yang membuat Anda lebih baik dan akhirnya sukses. Nah, dari sekian langkah-langkah tadi, kalian sudah renungkan, ya, sudah niat sukses, kemudian tindakan sudah terarah, kalian memiliki kegigihan dalam berusaha, tidak takut gagal, belajar dari kegagalan dan merubahnya, kemudian berhenti untuk mengatur strategi, mencari strategi yang baru yang itu, kemudian dicari apa yang lebih baik pada diri saya, ya, kira-kira apa, potensi apa yang saya miliki, kekurangan apa yang ada pada diri saya, dan potensi apa yang saya miliki sehingga saya bisa sukses. Kalian cari sendiri, adakah kemampuan yang lebih spesial, yang khusus, ya, sehingga menjadikan saya lebih sukses ke depan. Nah, ini dicari, kalian yang tahu apa bakat potensi yang ada pada dalam diri kalian. Nah, dengan mencari sesuatu atau yang membuat lebih baik itu dan akhirnya sukses itu, nanti diharapkan untuk menggapai harapan itu mudah-mudahan terwujud. Jadi apa yang membuat saya belum sukses mendapatkan rata-rata 8? Apa yang membuat saya belum bisa meraih profesi harapan? Nah, nanti ke depan seperti itu dicari. Oh, ternyata ada kemampuan pada diri saya itu untuk bisa meraih keberhasilan. Jadi contoh, misalkan kalau kalian sebagai contoh meraih prestasi tadi ya sekalian, ya, kenapa saya belum bisa meraih itu, ya? Ternyata pada diri saya itu ada kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, kemampuanmu itu sudah kalian temukan, kalian berdayakan. Oh, berarti saya perlu komunikasi. Bisa kok saya komunikasi dengan guru saya bisa kok komunikasi dengan teman-teman untuk sharing, tukar pendapat gitu. Nah, kemampuanmu yang kalian temukan tadi, itulah yang nanti bisa lebih baik. Kalau memang kalian menemukan satu, kalian komunikasi, berdayakan kemampuan komunikasimu. Kalian punya kemampuan lain, apa yang membuat kalian lebih baik? Bisa kemampuan komunikasi, apa kemampuan dalam bidang IT. Nah, silakan itu manfaatkan untuk membuat dirimu sukses. Sukses meraih prestasi tadi, dan kedepannya kalian bisa mewujudkan profesi harapan yang tadi Bapak simbolkan dengan X, yang kalian simpan nanti ke depan mau jadi apa. Nah, baik anak sekalian, jadi ingat bahwa sukses itu proses, tidak instan. Kalian melalui tahapan demi tahapan. Sekarang baru SMP, sukses SMP, sukses SMA, sukses perguruan tinggi, sukses meraih harapan. Nah, silakan kalau kalian bisa menemukan selain 7 syarat tadi, silakan temukan. Yang penting kalian bagaimana bisa meraih sukses. Ya, jadi 7 tadi seperti ini, mulai dari memutuskan untuk sukses, sama dengan carilah sesuatu yang membuat Anda lebih baik dan akhirnya sukses. Baik anak-anak sekalian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.